pendampingan individu yang keempat. Jangan bosan, insya Allah ke depan 2 kali PI lagi sampai PI 6. Lota karyanya kurang lebih 4, 5, 6, 7 sudah panen hasil karya. Baik Pak Sony, untuk pagi ini fokus pendampingan kita yaitu pada observasi kelasnya Pak Sony. Tentu sesuai dengan mapel yang Pak Sony ampu untuk melihat penerapan dari modul yang sudah Pak Sony pelajari, yaitu modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Mudah-mudahan ketiganya bisa diterapkan dalam pembelajaran di mapel yang Pak Sony ampu. Tapi tidak usah setiap aspek diterapkan semua ya, yang diperlukan saja dari ketiga, ya, menyesuaikan. Baik, sebelum kita mulai, adakah kendala-kendala dari Pak Sony dalam pembelajaran daring yang Pak Sony ikuti, Pak Sony? Kalau kendala saat ini berkaitan dengan cuaca itu, karena PJOK memang ya, tidak bisa kita prediksi. Ketika kita sudah merencanakan pembelajaran di luar kelas, di outdoor, ternyata gerimis, ternyata hujan. Kalau tidak hujan, tidak gerimis pun malamnya hujan, paginya terbenam. Sehingga skenario yang sudah kita siapkan harus kita alihkan dengan hal-hal yang tentunya tidak mengurangi esensi dari pelajaran. Dari yang sudah dipelajari Pak Sony, budaya positif, diferensiasi, dan KSG itu tadi sudah pernah atau berusaha diterapkan Pak Sony dalam pembelajaran di kelas? Kalau pembelajaran di kelas ini maksudnya? sebelum ini sebenarnya sudah. Mau saya supervisi. Ya, sebenarnya sudah, karena memang pembelajaran sudah diferensiasi, pembelajaran konten itu kita terapkan terus kepada anak-anak. Mengingat sekarang teknologi sudah maju itu, sehingga tidak hanya melihat saya praktek atau temannya praktek, tetapi ada video, ada mungkin gambar yang bisa kita sampaikan ke anak untuk mengembangkan literasinya. Gitu. Kalau KSG-nya sih rata-rata anak-anak kalau di PJOK kan berketerampilan berrelasi, karena kita sering berkelompok atau ya namanya olahraga itu seringnya gotong royongnya itu bagus, kerjasamanya bagus, seringnya ke situ asik. Kalau kendalanya dalam penerapan itu apa Pak Sony? Mungkin di anak-anak. Di anak-anak, kalau kendala sekarang untuk diferensiasi konten sendiri hari per ya sudah lama ya. Kita sekolah sudah melarang anak membawa HP itu, sehingga ketika kita ingin menampilkan video, kadang kita HP itu sebagai sumber belajar, kenyataannya kita nggak suruh membawa anak HP, kita biasanya repot membawa tab dari sekolah. Kita punya tab banyak, tab bawa keluar, kemudian jaringan internet juga mungkin masih ada kendala. Kalau ada HP anak masih pakai kuota, kalau ini kan kita pakai wifi semua nggak nyampe, ya akhirnya saya pakai wifi-nya saya sendiri berjamaah gitu kan juga repot tuh. Alternatifnya kadang-kadang bawa laptop untuk lihat proyektor di di layar, yaitu mengurangi waktu gitu aja sih, persiapan perlengkapan cenderungnya ke situ untuk pembelajaran. Kalau perubahan dari anak-anak sendiri setelah Pak Sony menerapkan ketiga prinsip dalam pembelajaran Pak Sony, perubahannya apa? Ya, alhamdulillah anak-anak mulai aktif dan mau bergerak, dan mereka juga menikmati bahwa juga tuh enjoy, tidak monoton. Nun sewu ya, kasih bulat saya main atau ke sana ke Jatayu, layon berapa putaran pulang jajan. Jadi ketika mereka selalu menanyakan, Pak materinya apa lagi? Pak besok apa? Padahal sudah disampaikan, tapi besok apa penilaian apa Pak? Oh roll senam. Aduh, nanti malam tak latihan di kasur gitu. Anak-anak sudah punya mindset ke sana. Habis kemarin juga habis roll, Pak besok apa? Besok materi kebugaran jasmani. Yang apa Pak? Ustaz ya Pak? Aku iso. Ustaz. Gua nonton YouTube Pak Sony ono kayak gitu kan anak-anak gitu. Jadi mereka sudah punya orientasi visionernya anak, karena kita juga membuka informasi di sumber belajar lain, tidak hanya buku, karena HP itu anak sudah semuanya pegang, jadi pakai media itu, dia sosial media yang kita bisa upload. Kebetulan saya yang ditunggu-tunggu Pak nanti ya, kesimpulannya dirindukan anak-anak, tidak hanya Pak Sony-nya juga mapelnya. Iya, kebetulan saya juga punya channel YouTube Pak. Masuk ke observasi.
Ini sudah buat RPP, saya lihat RPP-nya juga sudah komplit. Kena kalau kita sifatnya lampirannya komplit. Ada semua sebenarnya Bu. Iya. Cuma kan kita lihat suka di lapangan ya namanya rencananya Bu. Enggak apa-apa. Dan aja semua KPD, materi. Alhamdulillah. Sudah komplit, sudah saya lihat. Oke. Tinggal nanti disuruh kita datang. Bisa, Budi aku yang muntah. Untuk saya dalam bentuk Oke. tujuan pembelajaran dan materi apa yang kali ini akan kami suami suguhkan ke saya dalam PI 4 ini. Ya, yang pertama materinya Bu, materinya kebugaran jasmani berkaitan dengan kekuatan. Kebugaran jasmani. Ya, kekuatan itu kita terapkan 3 saja karena untuk anak kelas 7 ini masih tahap awal walaupun kelas SD-nya paham tapi belum bisa mengaplikasikan kesehariannya di rumah. Dan itu tujuan utamanya adalah anak dengan praktek pembelajaran kebugaran jasmani tentunya mereka bisa memahami minimal mengidentifikasi push up itu buat apa sih, sit up itu buat apa, karena mindset anak sit up itu kalau perut saya gendut biar six pack sit apa, biar kurus sit apa, itu kan salah pengertian itu. Pada sit up itu untuk menguatkan otot perut, bukan untuk menguruskan perut atau menghasilkan perut gitu. Ini terus dengan materi ini sikap dan karakternya bisa terbentuk. Kalau secara kognitif tentunya nanti anak-anak bisa melihat video dan bisa mengambil kesimpulan secara fungsi tujuan dari latihan kebugaran jasmani. Di samping itu juga supaya prakteknya itu biar betul Pak, nggak Ya. salah urat Pak ini. Caranya, tekniknya Iya, tidak. Dan nanti kita konsentrasinya adalah bukan hasilnya tetapi proses tekniknya itu. Kalau sudah prosesnya betul mau sebanyak apapun insya Allah aman dan cedera. Kalau anak kan push up ternyata salah, besoknya nggak bisa angkat gayung, mandi nggak bisa duduk gitu kan, ternyata tekniknya salah. Sit up juga perempuan sama laki-laki berbeda dan nanti kita bisa jelaskan kepada anak-anak kita paham. Masih ada tujuan yang lain selain mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kekuatan otot atau kebugaran, kemudian mempraktekannya dari yang saya mengajarkan tadi. Kalau secara umum membuka kesadaran anak bahwa kegiatan PJOK itu bukan hanya permainan olahraga sepak bola, permainan basket, tetapi berbagai macam bentuk materi kebugaran jasmani, ada atletiknya, ada akuatiknya, sehingga mereka akan kaya dengan olahraga itu enggak hanya main bola, olahraga itu enggak hanya main voli, ternyata ada push up, sit up, ada larinya, ada lompat jauhnya, yang membuat anak-anak itu mindsetnya adalah yang penting besok bawa bola main. Gitu. Ternyata ada senam roll depannya. Kalau di sini kan saya terkenalnya kelas ini sukanya senam aerobik. Gitu. Saya kelas 9 kan memang materinya ada ujian praktek senam, sehingga anak mindsetnya kelas ini senam materinya. Tapi kok kemarin ada yang anak-anak main handball, terus main basket, ternyata kaya akan literasi sumber belajar lah gitu. Anak-anak juga mindsetnya saya materinya apa lagi nih? Tidak, paling besok ini, paling besok ini. Tidak paling ya. Ya. Lalu apakah laki perempuan sama melakukan push up semua? Up semua, sit up semua, back up semua, yang membedakan adalah tekniknya. Tekniknya. Samakan usia Bu. Mama sudah diselesaikan. Karena memang tidak sesuai dengan postur anatominya. Tidak sesuai dengan Kalau strategi yang Mbak Sani gunakan nanti apa ya? Kalau ini pendekatannya kita project learning Bu, ya, karena rencana dan harapan saya adalah anak mau mempraktekkannya tidak di sekolah satu pertemuan saja, tapi jangka panjangnya adalah minimal dalam 1 pekan ke depan setelah pembelajaran PJOK mereka praktek di rumah. Tidak harus banyak, minimal sehari itu 10, tapi rutin, sehingga ketika pengambilan nilai pun tidak hanya prosesnya yang bagus tapi hasilnya juga baik. Penilaian tidak hanya hasil, kalau kita lihat hasilnya anak-anak nggak pernah latihan juga
kasihan Bu. Tapi kalau kita nilai dari prosesnya, nanti tekniknya kita nilai, tapi hasil tetap harus ada nilainya karena merupakan dari usaha mereka. Karena latihan fisik itu nggak bisa sehari, harus butuh jangka panjang. Nah minimal mereka praktik dalam 5 hari ke depan itu merasakan push up sehari 10 itu piye, kan berat. Nah ini yang menjadikan saya positif dan semangat itu adalah ketika mereka kelas 9 mau masuk ke SMA Taruna, mereka baru Pak, harus jadi Pak Sony ini tadinya betul bagaimana Mas ini tak praktekkan kemarin saya begini Pak, mereka menganalisis sendiri dan bermanfaat. Apalagi yang sudah keterima Bu, sosialisasi ke sini, yang dulu diajarkan Pak Sony big test dan ini alhamdulillah pakai ketika tes dan di sana dipakai setiap hari karena setiap pagi suara ilmu yang bermanfaat. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi kan saya ada rasa tak pertahankan yang ini bagus nih. Karena sekolah lain itu belum tentu sama. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Seperti gurunya. Kalau area pengembangan yang tidak dicapai apa Pak Sony dalam pembelajaran latihan kekuatan otot atau kebugaran jasmani? Ya, pengembangan pertama ya fisiknya, otot fisiknya. Secara umum karena kita olahraga ya mau nggak mau kita tetap harus memberikan kebugaran itu lewat fisiknya. Yang kedua ya tetap karakternya. Paling utama ya tetap karakter, karena fisik kita pacu anak latihan sekeras apapun, kalau fisiknya nggak mampu ya terpaksa. Titik poin yang nanti akan saya supervisi Pak Sony pinginnya yang mana ya? Titik poinnya apa Pak? Titik poinnya utama adalah proses pembelajaran di lapangannya Bu. Proses pembelajaran di lapangannya ya? Iya. Diferensiasinya dengan saya amati apa? Konten mau. Konten aja. Biasanya konten. Baik Pak Sony, monggo dipersiapkan Siap. kelas maupun anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini?
mengurep katanya ya. Tangannya mengapal apa buka? Ya. Kalau bedanya push up laki-laki dan perempuan? Perempuan kakinya ditekuk. Ya, lagi. Laki-laki lurus. Ya. Nah, oke. Kalau sit up sudah ada praktek di rumah sit up? Gimana perasaannya ketika sit up? Fungsinya buat apa sit up? Buat menguruskan perut. Maksudnya perutnya gendut, diluruskan dengan sit up. Apa? Six pack. Ya. Tujuannya untuk menguatkan perut ya, bukan menguruskan perut ya. Kalau ingin kurus ya berarti jogging. Ya. Kalau perutnya biar six pack yaitu dilakukan dengan latihan sit up. Kemudian yang ketiga, back up. Back up juga. Ya, back up gini-gini. Bukan kepalanya ya, tapi punggungnya, otot-ototnya atau tulang belakangnya kita melenturkan. Ya, tujuannya buat apa? Ya, untuk melenturkan otot atau memasukkan otot punggung. Ya, ketiga latihan itu nanti kita akan praktekkan. Kita akan melihat gerakan kalian betul apa tidak. Bukan banyaknya lakukan, kita betulkan dulu. Ya, kita betulkan dulu. Terus harapannya ke depan ya nanti kalian bisa praktek di rumah setiap hari minimal 10 kali setiap gerakan. Dan nanti ditulis di kertas akan saya siapkan. Jadi hari ini fokusnya adalah dengan melihat video kalian akan memahami secara awal ya. Kemudian dengan praktek kalian bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Dan tentunya kerjasama juga nanti saling mengingatkan. Yang salah diberitahu, dibetulkan sama kalian. Jadi harus dengan saya. Bisa dipahami? Oke, kita akan lihat video dulu. Karena saya nggak punya speaker, jadi tolong suaranya kalian harus tenang. Ini video dipraktekkan oleh artis ya. Artis paling keren ya, MSA, Mr. Sony. Kalau yang tahu saya bilang MSA, Mr. Sony. Ya, MSA, Mr. Sony. Ini artisnya ya. Gini-gini artis YouTube ya. Ya, kita dengarkan musiknya karena hanya pakai laptop. Perhatikan video. Enggak dengar ya? Dengar? Mister Sony? Lihat gerakan pusatnya. Si gagah kan? Ini gerakannya putra ya. Yang putri nanti kita aplikasikan di belakang. Itu masih perutnya langsing gitu ya. Ini BKP lagi begini ya. Tangannya lihat. Untuk otot lengan dan otot perut. Nah ini tambahannya 4 dan 5 tambahan. Tapi nanti nggak usah praktek. Ya ini biar kalian tahu aja. Plank. Bisa plank? Bisa. Ini tambahannya. Nah ini terakhir. Ini tidak usah dipraktekkan hari ini. Buat tambah pengetahuan. Pernah praktek seperti ini?
beda keterangannya. Ya, saya minta contoh yang putra dulu. Ayo. Perhatikan ini ya. Yuk. Perhatikan. Ini Rio. Kita akan melakukan push up putra. Ya. Putra dulu. Push up putra tadi bagaimana di video? Ya. Yang pertama perhatikan, tengkurap dulu. Nah, kedua tangannya selebar bahu, nggak usah terlalu obo. Tengkurap yuk. Jangan terlalu obo ke sini. Sampai tengkurap. Nah, ini berat atau ke depan? Berat. Ya. Atau kalau ingin jadi angkatan laut, bentuknya lope-lope. Ya, itu juga berat. Yuk kita coba yang laki-laki lebar bahu, kakinya lurus, boleh rambut, boleh lebar bahu. Ya, yuk mulai turun. 1, 2, stop. Tepuk tangan buat Rio. Nah, ya kalau tadi di video kan yang praktek saya. Nah sekarang saya contohkan yang keren sini ya. Ya, biar gini ya, dan foto gini. Ya, perhatikan. Ya, Rio sudah betul. Ya, kita sempurnakan lebar bahu. Ya, kalau kepalanya biar aman miring. Bukan kalau seperti ini kan berbahaya. Bisa berbahaya. Miring lebih aman. Bisa? Bisa balik? Oke, sini Rio. Ya, yang putra ada pertanyaan ada? Sekarang push up putri. Bedanya apa? Push up putri, kakinya ditekuk, disilangkan. Tetap selebar bahu saja. Oh. Ya, oke turun. Ya. Ya. Oke, ya. Untuk melatih apa? Push up. Dada dan lengan. Ini kalau tangan tuh ini tangan. Ini lengan. Lengan atas, lengan bawah. Untuk melatih atau geser dan geser kayak gini ya. Ada yang seperti ini? Belum, ada belum. Oke, tepuk tangan buat Rio. Bagus. Dikatakan. Ya, berikutnya adalah sit up. Yuk. Paling. Ya, up. Jangan kakinya lurus, nggak boleh ya. Nggak boleh kaki lurus, berbahaya. Sit up harus kakinya di. Temannya membantu pegangin ini boleh, didudukin boleh siram. Ya. Perhatikan, perbedaannya putra dan putri. Ya, yang putra tangannya ditengkuk di belakang leher, naik dulu. 1, stop. Kalau seperti ini naik 1, tidak nempel, tidak dihitung. Jadi gebernya harus nempel. Oke, dulu. Ya, yang putra ini. Sekarang yang putri. Yang putri tangannya mendorong ke depan. Yuk, naik. Dorong. Enteng mana? Enteng yang putri. Jadi semuanya pasti bisa. Pelatih otot apa? Otot apa? Ya, bedakan yang putra dan putri. Itu lagi. Putri juga boleh milih tangan gitu ya. Ya, naik. Nah, ini boleh. Yang putri boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ya, oke cukup ya. Berikutnya. Tepuk tangan buat 3. No. Back up. Nah, perhatikan bedanya putra dan putri. Ya, diperhatikan. Megangnya di pergelangan, jangan di lutut.
3. Atau tangan seperti mau sholat takbir. Gitu. Naik. Boleh. Boleh ya, Putri. Kalau Putri hanya 1. Tapi jangan seperti ini, Putri main. Plek. Paham sampai sini? Latihan untuk apa? Punggung. Tepuk tangan buat yang dulu. Oke. Ya. Nomor 1 berada. Ya, kelompok 3 melingkar. Oke. Setiap kelompok nanti menganalisis gerakan temennya. Ya. Sekarang kelompok 1 gerakannya push up. Ya. Kelompok 2 sit up. Kelompok 3 back up. Ya, naik. Oke, good. Itu LK3 adalah proyek kalian di rumah. Ya, kalian selama 5 hari ke depan lakukan gerakan 3 itu minimal 10 kali dalam sehari. Ringan apa berat? Ya, bahkan depan ditunjukkan ke saya. Ya, baik, kita evaluasi sebentar. Dari gerakan 3 yang paling berat dan susah di mana? Kenapa? Yang putra apa? Angkat tubuhnya berat. PK kenapa? Mas Yogi susah apanya? Buat ngangkatnya, apa Mas Ikan? Sama, ngangkatnya susah. Kalau sit up apa? Ya, angkat berarti push up dan sit up. Yang putri paling berat apa? Baik ya, tapi selanjutnya tahu ya. Kalian sudah mengoreksi 4 nilainya, ya. Tekniknya sudah tahu. Pasca ini adalah melakukan proses refleksi dan pemberian umpan balik serta upaya pengkondisian tindakan perbaikan dari pembelajarannya. Sorry, berdasarkan data hasil observasi agar pembelajaran ke depan menjadi semakin baik. Menurut Pak Sony, pembelajaran yang dilakukan tadi sudah sesuai Ya, dengan alhamdulillah. urutan KPM. Ya, kalau
Kalau sesuai urutan tidak semuanya 100% sama Ibu, tetapi kita bisa bicarakan atau sampaikan di sini 90% sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Siap? Hal-hal yang dirasakan paling memuaskan kalau pembelajaran daring. Yang paling memuaskan bagi saya adalah melihat antusiasme anak secara kognitif. Mereka berusaha memahami bagaimana bentuk latihan yang sudah dipraktekkan. Secara praktek mereka berusaha untuk mencoba, dan yang paling penting lagi adalah kerjasamanya anak-anak. Mereka menganalisis, mencoba gerakan, kemudian menilai. Itu kan jarang sekali anak kita libatkan untuk menilai temannya. Itu bagi saya alhamdulillah sangat puas lah dari segi sudut pandang saya sebagai guru pada antusiasme anak. Kalau kerjasamanya anak ini dalam KS, maksudnya Keterampilan berrelasi sama kesetaraan sosial paling penting sih. Menurut Pak Sani, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan tadi sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Dari kognitifnya mereka bisa mengidentifikasi berbagai macam bentuk latihan kebugaran jasmani, terus apa itu latihan apa mereka tadi praktek. Ini apa ya ini? Oh, ini metekol ya kan, bahunya, kemudian dadanya, sit up untuk perut, kemudian pick up untuk perut. Kemudian ketika praktek mereka juga ngoreksi temennya, tengguli nempel gitu kan, terus kurang naik ketika pick up dan lain sebagainya. Kalau karakternya alhamdulillah sangat puas saya untuk karakternya, mereka saling support sih. Walaupun namanya anak-anak saya menyalahkan dengan gaya mereka ya gitu kan. Alhamdulillah mereka juga tidak malu untuk bertanya kepada saya, Pak gimana menilainya, itu kan yang alhamdulillahnya. Dan paling senang ketika MSN Mr. Sani Helsa. Kalau menurut Pak Sani, bagi siswa yang sulit atau yang paling sulit dalam pembelajaran tadi, kesulitan siswa bagi siswanya siswanya yang paling ngelok dalam pembelajaran tadi. paling susah ya kalau ada itu Bu. Saya tadi kayaknya saya ada identifikasi, saya ada anak inklusif satu, bahkan dia jadi kadang saya dibully sama temannya apa itu. Ya kesulitan saya adalah ketika dia melakukan hal-hal yang menurut temannya itu mungkin apa sih gitu, padahal bagi dia itu dunianya. Contoh ketika push up, belum bisa push up, dia push up sendiri gitu. Jadi inisiatifnya itu dia pengen bisa, tapi temannya nggak apresiasi. Lah temannya tidak memahami kalau anak itu memang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kesulitan saya kadang menjelaskan kepada anak, ini loh temanmu yang berpendampingan, ini loh temanmu yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau disampaikan di depan lu, mindsetnya anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tetap belakangan kamu. Mindsetnya anak, padahal kan banyak. Dalam pengorganisasian, oke ya Pak Sani. Oke, alhamdulillah sangat. Mendesain per kelompok tidak harus satu circle Bu sekarang ya bahasanya, tapi kita acak. Mereka kan ketika sudah berkelompok itu sudah pengennya sama ini, ketika saya acak ya gitu. Ada kesulitan nggak Pak Sani tadi? Tidak ada. Lancar, tidak ada kesulitan. Anak-anak juga Enjoy, enjoy. tapi semangat. Tapi nak aku sing diulang Pak, jangan tahu. Siap. Mindset dalam belajar dari kan. Betul, mindsetnya anak-anak larga praktek. Sehingga ketika tadi tak suruh bawa korban biasanya kadang saya aplikasinya ini ketika sudah selesai saya ke kelas, closingnya ke kelas sambil bagi LKPD atau mungkin buka buku paket, karena kita ada sisa waktu 30 menit untuk evaluasi sama menutup penyampaian tugas. Kalau project biasanya dibawa pulang, kalau enggak ya nanti biasanya spontan 3 soal 5 soal refleksi itu sudah dilakukan. Tadi sudah ada.
seperti 1, 2, Ya, 3 1, 2, yang 3. paling belakang. Yang masih perlu ditingkatkan menurut Pak Sony apa Pak? Variasi dalam memberikan game permainan. Berarti gamenya nggak HP. Tidak sih, biasanya kita alat peraga untuk alat peraga, kemudian modifikasi dalam pemanasan itu terus berkembang, walaupun sebenarnya saya juga punya literasi, tapi kan penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Mantap Pak Sony. Yang sudah mantap adalah ya penyampaian materi dan penguatan di karakternya. Terus rencana ke depan meningkatkan kompetensi Pak Sony rencananya mau apa ini? Yang pertama, saya biasanya diskusi dengan teman sejawat dulu yang sudah senior. Yang kedua, berkaitan dengan pengembangan teknologi, biasanya saya kan browsing di Instagram yang khusus physical education itu, sama di YouTube kan banyak itu untuk variasi gitu. Dan yang terakhir, kadang saya iseng buat video saya sendiri. Ini kalau tak terapkan kayak gini gimana, nanti kita evaluasi ya sekitar 3-2 menit lah. Ternyata jelek ya, kurang bagus, nanti kita evaluasi buat lagi. Tindak lanjut dari pembelajaran tadi apa Pak? Tadi sudah disampaikan. Project Project. selanjutnya adalah project yang dikumpulkan di depan, sehingga penilaian ke depannya mereka sudah tidak kaget kalau besok penilaiannya push up 1 menit, setidaknya mereka sudah setiap hari 10 kali gerakan push up, sit up, back up, sehingga ketika hari H mereka tidak merasa push up itu berat karena dilakukan setiap hari. Back up itu kok pegel-pegel, ternyata setiap hari sudah praktek, sudah biasa pegel setiap hari, ketika hari insya Allah malah maksimal. Catatan dari saya, pembelajarannya sudah bagus, soalnya dekat dengan anak-anak, jadi tidak terkesan Pak Sony menakutkan di situ. Kemudian kalau saya amati masih ada beberapa anak yang mungkin dibilang Pak Sony tadi inklusi ya, jadi aktivitas rencana yang akan dikembangkan berikutnya. Untuk pengembangan berikutnya adalah variasi model pembelajaran berbasis permainan. Jadi walaupun atletik, kita aplikasikan dengan permainan. Kegiatan jasmani bisa permainan, karena kita cenderungnya memahami bahwa permainan sepak bola, basket itu hanya itu Bu, yang bisa dimodifikasi untuk game. Saya pernah menggunakan permainan itu ketika kebugaran jasmani itu Ninja Warrior. Kalau tujuannya apa? Dengan variasi model pembelajaran. Tujuannya agar anak ketika mengikuti pelajaran PJK itu senang, sehat, bugar, bahagia, menyenangkan, ya, tidak membosankan. Iya. Ukuran keberhasilannya Mas, dari variasi model pembelajaran berbasis permainan tadi? Ya, antusiasme anak-anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran PJK atau antusiasme anak untuk bergerak. Sampai saat ini untuk mendukung permainan itu Pak Sony sudah persiapkan atau buat alat peraga atau buat video apa? Kalau alat peraga belum Ibu, kalau persiapan paling kita membuat skenario pembelajaran yang saya terapkan ke anak-anak. Biasanya contoh untuk bola basket, permainannya adalah bola api, kalau di Filipina itu apa sih? Bola bakar. Bola bakar yang kena bola mati itu kan. Yaitu variasi-variasi itu dodgeball dan sebagainya. Jadi kalau alat peraganya kita hanya memanfaatkan fasilitas yang ada. Bola voli kita bisa pakai sebelum main bola basket, kita main pakai bola voli biar tidak membuat anak itu sakit. Karena anak itu yang perempuan khususnya mindsetnya adalah ketika main bola voli nangkap itu keras ya bola voli itu. Bola basket itu kan kasar. Jadi mereka takutnya jari-jarinya cedera. Nah, saya aplikasikan bola voli itu pengenalan dasarnya. Tapi materinya tidak hilang karena kan lempar tangkap bola namanya passing, tapi bola voli lebih lembut.
Masih ada lagi rencana selain variasi kode Paling rencana untuk pengembangan ini. ini ya mungkin setiap pembelajaran 1-2 kali kita membuat video untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Oh, saya ngajar orangnya apa? Ada juga Dari diferensiasinya masih ada yang perlu dikembangkan ya paling produk. produknya. Kalau dari anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin sama. Kadang anak ini, wah saya sudah praktek dalam 5 hari. Yang berkebutuhan khusus kadang bingung tuh. Gimana? Kadang saya minta kamu buat video aja yang gerakan 3 itu mau setiap hari kamu praktek ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Yang penting mereka praktek di rumahmu disaksikan orang tuamu dan anak-anak. Itu paling produknya bedanya di situ. Kalau anak yang lain setiap hari praktek nanti dicek oleh orang tua. Kalau yang berkebutuhan khusus kadang bingung, nggak memahami apa yang kita sampaikan karena kan secara umum tadi saya sampaikan ya, ketika dikumpulkan pasti hasilnya berbeda nanti itu. Nah untuk remedialnya biasanya anak-anak ini bisa minta untuk buat video. Kalau yang pengayaannya yang sudah bagus, ya kita nanti libatkan di Popda, anaknya fisiknya bagus. So kamu kata bagus di sini ikut cabur ini. Berarti produknya berupa sebuah laporan. Untuk kegiatan. Tujuannya dari produk tersebut. Tujuannya untuk melihat atau sebagai indikator keberhasilan dalam proses belajar. Selain orang tua, Pak Seni dalam produk itu pendukungnya siapa? Yang bisa memberikan dukungan. Wali kelas seringnya dengan wali kelas karena orang tua juga ada komunikasi dengan wali kelas. Berarti Pak Seni berkolaborasi. Pasti nanti kan di hari Jumat itu kan pemilihan wali kelas sambil ditanyakan gimana untuk aktivitas pembelajarannya PJOK sudah dilakukan belum, kita selipin gitu biasanya. Bertanyakan Bu ya kelas ini. Alhamdulillah Pak Seni Siap. pada tahap pasca observasi kita sudah selesai, diakhiri dengan rencana pengembangan depan tadi. Ini siap. Kalau di lampiran 4, 5, 6, 7 ada 4 mungkin di BI 4. Selanjutnya mari kita refleksikan pertemuan kita hari ini, hal yang sudah baik yang perlu Pak Soni tingkatkan, sangat api kan ditingkatkan Pak. Siap. Yang belum baik mari kita perbaiki bersama. Menurut Pak Soni, hal yang sudah baik dari pertemuan kita hari ini apa Pak Soni? Ya komunikasi dan kolaborasi alhamdulillah kita sudah banyak diskusi. Ini bagi saya inspirasi baru tadi yang disampaikan Bu Kasura berkaitan dengan anak inklusi khususnya Bu. Ini saya oh iya ya gitu. Tutor serta ya yang paling penting itu sih bagaimana kita mengondisikan anak ya. Beda pengondisian kelas itu alhamdulillah ada banyak gambaran baru untuk kedepannya. Kalau hal yang perlu diperbaiki ke depan dari Variasi. pertemuan kita, Kalau dari pertemuan ini mungkin perlu apa? perlu apa ya Bu ya? Kita menyesuaikan kondisi aja sih. Apa ya? Apa Pak? Mungkin dari sudut saya Udah sih sudah bagus semua. Semangat datang ke sini langsung semangat gitu lah. Nggak ada yang mau diperbaiki malah semakin bagus semakin